Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita saatnya bergabung dengan pemirsa yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami di Payakumbuh, Sumatera Barat. Ada Ibu Zamnina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Silakan pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Oke. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Saya Ibu Zamnina. Oke. Saya Ya. Ibu Zamnina dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Baik, langsung ke pertanyaannya Ibu. Ya. Dulu saya berteman dekat. Lalu karena ingin mendapatkan jabatan yang saya miliki, lalu difitnah. Lalu saya difitnah, diribah dan namimah, sehingga silaturahim kami rusak. Oke. Ya. Lalu sulit rasanya Ustadz untuk memaafkan dan melupakan perilaku jelek yang dilakukan terhadap saya. Oke. Baik, itu aja pertanyaannya Ibu. Bagaimana ketika hati sulit memaafkan ya intinya, kalau bisa saya tangkap pertanyaannya Ibu. Ya. Baik. Jadi kita mohon jawab pertanyaan Ustaz Reza. Apa yang harus saya lakukan? Jadi saya juga tidak ingin larut dalam persoalan ini. Syukran kasiran Ustaz. Terima kasih Baik, Ibu. jangan Masya dimatikan Allah. dulu Ibu handphonenya, nanti akan dijawab oleh Ustadz Riza, didengarkan jawabannya. Silakan bagaimana Ustadz Riza. Begitu indahnya Allah memberikan al-mau'idah. Dan kita tidak butuh nasihat dari siapapun kecuali dari Allah. Ibu, buka surat Al-Furqan ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salamah. Setiap ada perkataan orang yang jahil menyakitimu, menfitnamu, melukai hatimu, qalu salama. Balaslah ucapannya dengan kalimat yang baik dan doa. Masya Allah. Udahlah, energi kita terlalu capek untuk membalas dengan hal yang sama, betul? Kalau kita memberikan kalimat-kalimat seperti apa yang Allah sandarkan kepada kita, insya Allah hidup lebih bahagia. Yang kedua, Fussilat ayat 34, idfa' billati hiya ahsan. Allah kasih al-mau'idah lagi nasihat, balaslah setiap keburukan dengan kebaikan. Masya Allah, kalimat-kalimat indah ini memberikan kebaikan dan motivasi. Kalaupun dia tahu aib kita, fala tu'yirhu, kita pun tidak boleh membongkar aibnya. Biarkan saja mereka mendolimi kita, asalkan kita tidak balas mendoliminya. Nah, motivasi dari Nabi, man ahabba ayyumadalahu fi umrihi ayyuzadalahu fi rizkihi falyabarra walidayhi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ibu mau panjang umur apa pendek umur? Yang mau panjang umurnya dan diluaskan rezekinya, falyabarra walidayhi, berbuat baiklah kepada orang tua, dan ditutup dengan kalimat falyasil rahimahu, jaga silaturahim. Jadi untungnya jaga silaturahim adalah rezeki kita luas dan umur kita panjang. Dan itu nikmat, ngapain sih? Gitu loh. Kalau kita datang ke rumah fulana yang baik hati, yang dermawan, itu namanya silaturahim biasa. Ya enggak? Enggak ada tantangan. Tapi kalau kita datang ke orang yang menfitnah kita, dia putuskan hubungannya dengan kita, ini yang disebut menyambung silaturahim. Inilah yang disebut the real of silaturahim. Inilah yang disebut silaturahim yang nyata.
kau sambung yang putus, kau ikat yang tercerai-berai. Maka barang siapa yang mampu melakukannya, jaminannya adalah panjang umur dan rezeki yang melimpah. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Begitu Ibu Zamnina atas jawabannya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan menjadi refleksi buat kita bersama. Terima kasih Ibu Zamnina langsung bergabung dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Waalaikum. Dan kami kembali ke para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang ada di sini. Ada Ibu Diah. Boleh berdiri Ibu Diah, tadi siap dengan pertanyaannya? Oke, baik. Nanti akan dijawab oleh Habibana Habib Nabil Al-Musawa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, misalkan kita dalam pertemanan circle gitu kan ada yang memfitnah kita, ngomongin kita di belakang atau gimana, tapi kita udah memaafkan mereka gitu Ustadz. Terus gimana Ustadz ya, kita sudah memaafkan dia tapi dianya selalu menghindar gitu. Padahal saya udah istilahnya lihat dia juga biasa aja gitu Ustadz. Terus kalau kita memaafkan dengan hati yang ikhlas bisa istiqomah gitu Ustadz. Gimana Ustadz caranya biar kita tuh benar-benar maafkan dia gitu. Walaupun kita melupakan terus dia datang lagi jadi inget lagi Ustadz. Kemarin dia yang nyakitin saya gitu. Kemarin dia yang ngomongin saya, yang menghina saya gitu Ustadz. Baik. Gimana caranya biar hati kita bersih, hati kita ikhlas gitu, benar-benar istiqomah gitu Ustadz. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan ini memang tidak lepas dari fitnah ya Habib. Silakan Habib Nabil. Baik, izin Ustaz Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, para remaja, para pemuda, yang perlu kita ingat adalah ukuran kita itu apa, gitu ya. Dunia atau akhirat, ya. Kalau ukuran kita akhirat, apapun yang terjadi di dunia ini, keburukan dan sebagainya nggak ada artinya, gitu ya. Tapi kalau ukuran kita dunia, kita akan terus-menerus hidup kita disibukkan dengan hal-hal seperti tadi. Ada hadis sahih riwayat Muslim bunyinya begini. La yadkhulu al-jannata al-qati' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa masuk surga orang yang memutus silaturahim. Bagaimana akibatnya kalau orang itu terus-menerus mutusin silaturahim sama kita? Dengan hadis itu. Celaka enggak? Celaka. Ngapain kita juga ikut-ikutan mikirin begitu? Gitu ya. Ibu, bapak, anak-anakku sekalian, saya berikan contoh-contoh besar. Kalau tadi saya berikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari para sahabat Nabi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ditusuk, dibunuh ketika salat subuh. Ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ya. Ketika ditusuk, apa pesannya? Ini orang ditusuk, dibunuh nih, ya. Pesannya sama anak-anaknya, satu, jangan pernah balas dendam. Dia bilang itu. Terus kalau kalian mau tegakkan hukum, tunggu sampai saya wafat. Kalau saya wafat biar saya maafin atau saya tegakkan hukum. Tapi kalau misalnya saya belum wafat, jangan dihukum dulu dia. Setelah wafat baru kemudian dikisas. Lalu yang ketiga kata beliau sambil senyum, alhamdulillah yang menjadikan orang yang membunuh saya itu orang Majusi yang tidak pernah sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ukuran akhirat. Saya berikan contoh lagi, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ya. Sayyidina Utsman itu dikeroyok, rumahnya dikepung. Kemudian sahabat-sahabat mau membela, dilarang sama Sayyidina Utsman. Biarin aja. Orang masuk ke rumahnya yang membunuh beliau itu, beliau baca Quran. Kenapa baca Quran? Dia bilang sama sahabat-sahabat, kalau kalian ikut bela saya nanti banyak yang syahid. Jangan, kalau saya aja. Ya. Lalu kemudian dia baca Quran, umurnya 83 tahun, sudah putih semua jenggotnya, rambutnya. Dia berharap orang itu nahan diri karena lihat lagi baca Quran. Tapi orang itu syayatin semua, ya. Akhirnya ditebas tangannya. Ketika ditebas tangan kanannya, apa kata Sayyidina Utsman? Kata Sayyidina Utsman,
Demi Allah, tallahi, demi Allah, tangan ini yang pertama kali menulis surat-surat Al-Mufassal, surat-surat pendek. Juz Amma, juz 29 itu sekretaris Nabi yang pertama Sayyidina Utsman. Beliaulah yang nulis, kalian mau putuskan tangan ini yang pertama nulis surat Al-Mufassal, lalu dibunuh, akhirnya syahid. Sayyidina Ali begitu juga. Ketika dibunuh, ditusuk Abdurrahman ibnu Muljam. Apa dia bilang sama anak-anaknya? Kasih makan orang itu, kasih minum, jangan disiksa. Kalau bunuh, qisas yang baik. Ini teladan dari manusia-manusia langit. Kita cuma dicaci maki, dihibah, diomong kecil. Itu orang-orang itu yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan dengan ini semua membuat kita lebih pemaaf sama orang. Dan kalau orang berbuat begitu, ya celaka dia nanti di akhirat. Kita malah dapat pahala, ya. Tapi tetap kita nasihati kalau kita mampu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Habib Nabil Muhammad Mustafa. Masya Allah, ketika hati kita sangat berat untuk memaafkan, kita tinggal membuka kembali bagaimana sirah sahabat Rasulullah dan juga Rasulullah SAW itu sendiri memberikan contoh teladan bagaimana indahnya memaafkan. Nah pemirsa, di segmen berikut kami juga masih persilahkan kepada jamaah atau pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung lewat video call WhatsApp kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.